Kadang apa yang diomongin Trump kurang bisa dipercaya ya, maaf begitunya. Iya kayaknya ya, Iya, kalau yang ini sih juga kayaknya aneh agak banget nggak itu. yakin bener ya. Mau hancurin Iran sekarang harus ada intervensi militer dari asing sih ya. Kalau dari protes yang terjadi sekarang kayaknya belum cukup buat nurunin pemerintahan sekarang. Iya, kayaknya memang apa ya, idenya Trump itu, maksudnya apa yang di kepalanya Trump itu Iya, emang kontras dengan kepala orang-orang lainnya gitu. iya. Banyak banyak benturnya menurut saya, banyak bentroknya lah. Makanya Nggak kan sama. dia kan ngeluarin statement ya, saya sendiri, kepalanya sendiri, saya nggak butuh hukum internasional Iya atau hukum betul yang lain betul ya, semua betul pikiran saya aja itu yang betul betul. Dia makanya sendiri udah mengakui ya, iya, yang bisa menghentikan diri dia sendiri adalah mau moralnya dia dia sendiri sendiri. bukan orang Betul. lain atau yang lain apa Apalagi ya. hukum internasional nggak akan bisa menghentikan Ya, dia. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Halo semuanya, selamat datang di Lambe Politik. Kali ini Lambe Politik masih akan membahas dari dunia internasional yang juga masih rame, masih soal sosok yang sama. Dunia internasionalnya siapa lagi kalau bukan the one and only Donald Trump. Dan bersama saya sudah ada Mas Fajar. Mas Fajar, ya, kita mau ngegosipin Trump lagi ya nih lagi buat yang lagi. sekarang ini Mas Trump. Ya Mas Trump lagi jadinya. Boleh Mas Fajar. Kalau yang sekarang ini Donald Trump-nya nggak jauh-jauh dari negara lain, berusaha untuk mengintervensi negara lain. Cuman yang sekarang ini dia berusaha buat mengintervensi Iran. Iran. Gitu. Nah itu, Ya, gimana tuh Mas? ya konflik dari Iran ini kan sebenarnya kan di internal ya, dia kan dari berangkat dari protes kondisi ekonomi di Iran yang buruk sekarang ini. Alasannya itu ya, alasan Alasan demonstrasi besar-besarannya itu ya. protes kan dari akhir Desember 2025 ya kan, sampai sekarang itu. Sebenarnya ketutup sebenarnya waktu itu sama Trump mau nyerang Venezuela sama juga Saul Clinton gitu. Setelah Venezuela turun ininya, uh, uh, penyerangannya itu blow up lagi di Iran, naik lagi. Uh, ada juga berbagai macam-macam ancaman lah dari Trump sendiri ke Iran kalau misalnya bisa melukai pendemo itu ya AS bakal nyerang Iran, katanya sih gitu. Ya gitu. Omong-omongnya sih gitu, Gitu, ya. gitu. Cuman yang paling baru sekarang ini kan Hmm. kemarin tuh dia udah ngasih statement di Air Force, di pesawatnya itu, dalam pesawat dia bilang kalau dia sudah bernegosiasi karena katanya pemimpin Iran sudah nelpon dia, sudah ngontak dia untuk bernegosiasi soal macam-macam, ada nuklir segala macam. Cuma dia nggak menjelaskan secara detail apa yang dibahas gitu kan. Nah menurut Mas Fajar, bener nggak sih? Iya nggak sih pemimpin Iran mau bernegosiasi sama Trump soal itu gitu? Bener nggak sih? Kadang apa yang diomongin Trump kurang bisa dipercaya ya, maaf begitunya. Iya kayaknya ya. Iya, Kalau yang ini juga sih aneh kayaknya agak banget nggak itu. yakin bener ya. Contoh Peles-pelesnya itu. kemarin aja waktu penyerangan yang Israel nyerang Iran, Juni 2025 kalau nggak salah. Itu sebenarnya kan lagi negosiasi juga Iran soal nuklirnya sama beberapa negara. Itu negosiasinya di Qatar kalau nggak salah. Ya, tapi berakhirnya kan serang juga ya Israel itu, dan ujung-ujungnya dibantu juga sama AS penyerangan itu. Ya kalau sekarang ya kita nggak mungkin, nggak tahu bisa percaya apa enggak sih ya. Dan omongannya jelas apa enggak sih Trump juga bakal mau negosiasi juga, terutama setelah situasinya kayak gini nih. Ya, kita juga nggak tahu lah yang intinya. Tapi apa ya? Semoga aja ya, maksudnya Iran setelah diguncang internal ini, internal dari dalam negara dia sendiri, kemudian berusaha buat diintervensi oleh Amerika Serikat, Israel bisa dibilang juga ya, berusaha untuk masuk juga, ikut campur dalam situ. Kalau Mas Fajar sendiri lebih pengen kayak gimana tuh? Maksudnya kayak kalau saya sayang kalau sampai Iran itu berhasil akhirnya negara lain Diguncang ya, masuk, masuk terus intervensi itu. diobok-obok gitu, Iya. dikoyak-koyak internal negaranya. Udah selesai deh Iran. Nanti pokoknya semoga tuh, saya berpikir Iran jangan sampai bernasib kayak Iya. Afghanistan lah ya, kayak Irak lah ya.
Ya biar kayak gimana pun ya, misalnya kita lihat bukan ya mungkin dari barat yang melihat pemerintahan Iran ini yang otoriter, diktator segala macam gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga mereka ini yang jadi penjaga kekuatan terakhir ini di, kalau saya bisa saya bilang di Timur Tengah ya. Biar ada Arab Saudi, tapi Arab Saudi nggak Udahlah. ya begitulah ya. Terlalu Mm-mm. ya apa European apa barat banget gitu kan. Sekarang kalau Iran ini masih punya apa ya Sebagai prinsip. prinsip, dan mereka dia Persia kan dulu kan ya, dia dikenal sebagai bangsa yang pemberani dan mereka pasti bakal ngelawan. Nah kita juga lihat di apa garda revolusinya masih tetap setia sama pemerintah ya, nggak ada perpecahan sih kalau dilihat dari segi apa aparat keamanannya juga, pemerintahnya masih tetap mendukung Ayatollah Khamenei juga. Dan ya, banyak masih tetap yakin sih si Iran bakal tetap kuat lah. Iya, jadi Melemah iya, tapi masih tetap gak gampang nggak semudah itu iya, betul, gak ngancurin. gampang didobrak banget ya rezim ini untuk bisa akhirnya lengser gitu, terus diganti masuk yang lain yang jadi antek-anteknya mereka lah, siapa lagi. Nah, tapi menurut saya emang nggak ada lah ya persatuan Timur Tengah. Sih Itu semu ya kayaknya. Nggak apalagi Iran segala macam nggak tergabung Kan dalam kita persatuan udah jadi Timur rasa Tengah. umum kalau Iran sama Arab Saudi itu bersaing kan. Iya. Sama apa menebar pengaruh di Timur Tengah gitu kan. Dan ya jelas kelihatan kok dari segi minyak juga gitu. Pengaruh juga buat ngebantu Palestina juga begitu, saling ya berlomba lah gitu. Kalau Iran sampai kenapa-napa, menurut saya ada kans lagi akan Libanon gampang dicaplok, ya nggak sih Mas? Semua Yaman. wilayah itu jadi bahaya buat Iya, karena benar-benar Irannya jadi poros perlindungan awal gitu ya, Iya. sebelum akhirnya bisa ya kalau udah Iran udah kegeser, lagi udah, berikutnya udah kayaknya dari gampang Iran aja bisa buat masuk ke Irak segala macam dan ke segala apa nyebar lah gitu Iya. hancurnya. Ya, tapi sih kita lihat ya, mau hancurin Iran sekarang harus ada intervensi militer dari asing sih ya. Kalau dari protes yang terjadi sekarang kayaknya belum cukup buat nurunin pemerintahan sekarang. Masih dulu tahun 79 itu kan jutaan yang orang nurunin sah Pahlavi itu monarkinya. Sekarang ini baru ada ratusan ribu aja, masih belum cukup. masih sosok lah Masih ya. jauh. Jadi mulah-mulah ini memang masih cukup kuat lah. solid ya. Iya. Nggak gampang di 47 tahun ya kalau nggak salah ya, 49 tahun dia berkuasa ya, masih kuat tuh, pasti nancapin kukunya itu masih. Tapi menurut Mas Fajar ini jadi satu pola tersendiri nggak sih yang diterapin sama rata-rata kayak negara barat itu, mereka pengen bermain di perang pola pikir gitu ya. Gozul fikri gitu ya. Kalau rata-rata ke negara-negara muslim pengen memecahnya itu, jadi mereka nggak perlu tentara, nggak perlu apa, cukup dirusak dari dalam. Jadi kayak saya ngeliatnya kayak gitu aja kayak di Iran. Jadi kan Iran ribut sendiri nih warga-warganya antara yang pro rezim sama anti rezim. Yang anti rezim ngerasa kalau apa yang dilakukan sama Khamenei ini rezim brutal lah segala macam, maksa-maksa. Terus ada yang pro juga. Dirusaknya dari situ. Kenapa ya? Tipikal negara-negara barat yang tuh ngadu dombanya kencang banget gitu ya. Kayak ada kesempatan ya, kayak sekarang kita lihat yang turun sekarang di protesnya kan Gen Z ya kebanyakan. Oh gitu ya, di Iran genjet-genjet juga ya? Gen Z Top gitu memang kan. genjet ini ya. Itu kan ya. Lumayan Dan bawa pembaruan. mereka tuh kayak ngiri di negara lain itu kok, mereka bisa bebas nih, yang di Barat bisa main segala macam apa party lah mungkin segala gitu ya. Sementara mereka nggak bisa di Iran gitu. Ya ada rasa-rasa apa kurang kebebasan yang pengen mereka raih gitu loh. Ya mungkin lewat protes ini bisa bawa kebebasan itu. Nah, dilihat dari barat kan bisa jadi satu peluang, didorong lah aja dari dalam itu. Ini harus ada demokrasi bisa mengubah semuanya nih. Demokrasi menurut barat ya, bukan itu kan beda diri kan. Iya. Nah, ini dari situ mungkin dari ya pola pikir seperti itu yang mungkin ditanamkan barat ke pemuda-pemuda di Iran sekarang gitu. Mereka kan nggak ngerasain yang revolusi 79 gitu. Mereka nggak tahu artinya gimana. Mereka juga kan nggak pernah ngerasain waktu masih di zaman monarkis Syah itu kayak gimana modelnya ya. Iya. Terus harus mereka bersyukur ya ada para mullah itu yang kemudian
yang kemudian jadi membangun apa istilahnya teokrasi ya, Ya. teokrasi Iran itu ya Iya. kan, mulai dari politiknya, budayanya, sosialnya, jadi akhirnya yang kayak sekarang. Cuma saya kadang-kadang tuh suka kasihan tau sama masyarakat Iran, sama warga negara Iran itu. Mereka tuh udah terlalu dehumanisasi gitu. Ya. Mereka dibilang, oh Iran tuh tidak beradab, nggak civilized, nggak segala macam. Padahal kalau misalnya, saya sih belum pernah ya kesana ya. Sama juga belum. Ya, pengen sih ya. Iya. Tapi pengen dengar sih one day. cerita teman sih nggak ada tuh. Iya, nggak sejelek itu kok. Mirsah gitu Mereka ya. tuh yang Jadi kalau warga, mau ke Iran, sok we ke Iran. warga Iran tuh yang bener-bener ramah, welcome sama orang-orang luar gitu. Dan nggak ada yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Kalau nonton-nonton atau kalau baca-baca dari review-review vlogger-vlogger yang udah jalan-jalan ke Iran gitu, mereka tuh malah seneng. Iya. Mereka tuh kalau malah seneng kalau ada turis-turis, apalagi mereka tahu turis itu datang dari negara Islam. Nah, Misalnya kayak waktu itu saya pernah nonton yang Indonesia datang ke sana gitu, terus mereka seneng dari mana? Dari Indonesia. Oh Indonesia, seneng mereka, terus kayak dijamu segala macam. Terus pas lihat ke sana, terus saya juga pernah nonton yang turis Inggris datang ke Iran, terus dia cerita kayak ya ampun, Iran itu tuh kemasukan juga buat mereka sebenarnya kan. Hah? Kemasukan juga buat mereka masukan. kan. Turis Iya, juga. turisnya. Cuman kayak kesian aja sampai sekarang bener-bener mereka tuh kayak dicap apa ya? Enggak, ya bener lah. Saya nggak mau pakai istilah yang lebih aneh-aneh lagi, pokoknya dehuman aja lah. Dehumanisasi gitu. Seolah-olah mereka jauh jadi negara dunia ketiga tapi di belakangnya lagi gitu. Iya. Padahal nggak segitunya juga ya Iran. Mereka Oke. kan berbeda sama Korea Utara. Korea Utara benar-benar diisolasi sama pemerintahnya sendiri. Nah, kalau di Iran juga belajar masih tetap sama. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang hebat juga dari apa yang muncul dari Iran. Bahkan ya, kalau kita lihat film-film yang bagus pun juga sering banget yang masuk ke di Academy Awards gitu. Iya dari betul, Iran gitu. betul. Itu Film kan ya Iran menunjukkan bagus-bagus mereka juga kan tuh. masih apa? Nggak terbelakangin, nggak terisolasi itulah Iya, Iran itu sebenarnya. Saya juga percaya sih. Semoga ya kita ya one day ya dapat kesempatan buat ke Iran ya. Gitu. Ini tapi saya pernah dengar tuh katanya kalau misalnya kita kalau mau ke Iran nih, mau ke Iran tapi kita udah dapet stamp paspor Palestina, susah katanya kalau masuk Iran. Saya nggak tahu itu bener apa nggak ya, cuma dapat ini doang, info dapat info yang nggak tahu bener apa nggak. Cuman katanya kalau dapat stamp Palestina agak susah buat ke Iran. Nggak tahu mungkin apa karena Palestina sekarang kan yang kontrol Israel gitu kan, jadi mereka nggak bisa masuk, nggak dapat akses ke Palestina. Ke Iran gitu. Harusnya sih enggak ya, soalnya kan nggak ada masalah Iran sama Palestina, tapi kalau kondisi sekarang kayak gimana kita juga nggak tahu juga kan, semua kan berubah dinamikanya gitu. Tapi itu saya dapat infonya dari kayak dari pendeta ortodoks gitu. Saya pernah wawancara lagi tuh jadi salah satu narsum saya gitu. Terus dia bilang kalau misalkan mau ke Iran, pengen ke Iran nggak? Ya pengen, tapi one day gitu kan. Tapi kalau mau ke Iran sebaiknya jangan ke Palestina dulu. Dia pokoknya ngasih tips lah, sebuah tips gitu. Jadi kalau misalnya mau ke Iran, tipsnya adalah tidak dulu ke Palestina, langsung ke Iran aja. Kalau nanti ke Palestina, ke Iran dulu aja, baru nanti ke Palestina. Kalau nggak bisa masuk, sampai nanti paspornya ganti, cap itu hilang pokoknya, atau entah apalah. Menarik juga kita telusurin tuh kayak gitu. Iya, kayak sebegitunya masih ya sih gitu. Gitu. Sampai kalau kelihatan ada stamp dari Palestina nggak bisa masuk ke Iran, but who knows, saya belum mencoba juga. Siapa tahu benar, siapa tahu enggak. Ya sama-sama belum ke Iran juga kita kan. Iya, makanya. Jadi ya nggak tahu juga. Tapi semoga aja enggak sih. Oke. Apalagi kita bahas? Apalagi masih seputaran soal si Iran juga, karena memang itu yang lagi rame. Tapi sebenarnya justru yang lagi rame itu daripada ngomongin yang ada di Iran, justru lagi rame itu yang di dalam Amerika Serikat sendiri nggak sih? Yang mereka juga lagi Iya, lagi ribut-ribut itu. Rene Good itu. Iya, gara-gara imigran. Semua yang terjadi itu kayak mau mengalihkan kondisi yang terjadi di AS sama sekarang saat ini ya kayak. Dan itu ya kondisinya yang kejadian ICE itu ya menembak warga sipil, main tembak aja sebenarnya gitu kan, agak kurang civilized lah kalau buat kita ya gitu. Padahal kata Trump yang waktu diomongin kalau misalkan yang tadi Mas Fajar bilang katanya kalau tentara-tentara Iran itu berani menembak warganya, mereka akan intervensi, ya kan? Padahal sebenarnya kejadian dalam negeri sendiri dia juga kayak begitu ya. Warga negara dia sendiri tembak sama tentaranya, lebih chaos lagi malahan.
Tapi beberapa kali kejadian ya di AS tuh kayak gitu, warganya sendiri tuh meninggal gara-gara ulah agennya sendiri gitu, bukan sekali ini aja. Dan masalah juga ya sepele lah, kayak seperti menunjukkan kekuasaan ke warga sipil aja gitu, agen-agen AS-nya ini. Tapi kejadian ini disayangkan ya, maksudnya kayak kenapa harus sampai frontal itu gitu, se ekstrim gitu Ya, tuh. makanya kan banyak penolakan keras dari bahkan dari pemerintahan daerahnya sendiri ya, gubernurnya itu kan juga menginginkan AS ini keluar dari wilayah mereka gitu. Ini yang Minneapolis ya kan, wali kota juga Udah marah ya? marah banget tuh, suruh keluar dari ini. Tapi Trumpnya malah ngebela kan. Iya. Kayaknya memang apa ya, idenya Trump itu, maksudnya apa yang di kepalanya Trump itu emang kontras dengan kepala orang-orang lainnya gitu. Banyak benturnya menurut saya, banyak bentroknya lah. Makanya kan dia kan ngeluarin statement ya, saya sendiri, kepalanya sendiri, kita nggak butuh hukum internasional atau hukum yang lain ya, semua pikiran saya aja itu. Betul. Dia sendiri udah mengakui ya. Iya. Yang bisa menghentikan diri dia sendiri adalah moralnya dia sendiri. Bukan orang lain atau yang lain apa. Apalagi hukum internasional nggak akan bisa menghentikan dia. Makanya kan kita sebutnya agak megalomaniak nih orang ini kan. Ya udahlah, dia yang paling hebat, dia yang paling oke. Orang lain ya udah rendahin orang lain aja gitu. Oke. Ada nggak tuh Mas, menurut Mas Fajar yang 11-12 lah dengan Trump? Yang ekstrim ya, yang ekstrim, bener-bener ekstrim ya, Hitler kita lihat itu. Hitler yang bener-bener contoh jelas bagaimana dia nggak terima. Ngeri banget ya. Iya, nggak terima pemikiran kecuali dia. Udah, yang paling ekstrim itu itunya. Kalau sekarang kayak nggak pernah, dia emang unik ya si Trump ini. Udah one of a kind lah pokoknya. Tapi nggak salah juga sebenarnya Mas ya, kalau misalkan dia apa yang dilakukan si Trump sekarang ini karena mengatasnamakan negaranya dia gitu, keinginannya dia untuk membawa Amerika lebih greater again atau apalah gitu. Soal dia bertindak atas kepentingan nasionalnya Amerika Serikat. Dan itu ya dimungkinkan gitu. Tapi kan dunia kan ada tatanan hukumnya, ada hukum internasional juga. Dan itu dibentuk dari AS juga loh sebenarnya, dari selesai perang dunia kedua gitu kan. Tapi Amerika Serikat kan nggak buat sekarang nggak gabung di mahkamah di ICC gitu kan, dia bukan anggota ICC kan. Iya, tapi kan dia yang membentuk misalnya jadi pelopor dari liga bangsa-bangsa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa kan dia juga yang itu kan, yang setelah perang dunia kedua itu. Dan banyak juga yang dia dukung sama dia dari segi hukum internasionalnya itu. Tapi sekarang malah kayak berlawanan sama hukum internasional yang udah didorong sama dia juga gitu. Makanya agak-agak anomali lah. Iya. Agak anomali ya. Tapi untuk ukuran senggol, untuk ukuran negara sebesar Amerika Serikat gitu ya, sosok Trump ini ideal nggak sih? Ideal nggak ideal ya, soalnya dia mewakili sekelompok yang memang mendukung dia, yang ada juga yang nggak mendukung dia, masalah gitu aja. Cuman yang idealnya jelas dia mengutamakan apa yang AS inginkan dan bergerak sesuai kebutuhan AS lah yang diinginkan itu AS. Dan ya jelas kan dia mentingin America First itu. Dari situ ya udah sesuai lah buat dia gitu. Tapi buat orang lain kan belum tentu enggak gitu. Iya, orang lain ngeliatnya ya apaan sih, maksa banget maksa gitu terus ya, gitu kan, terlalu ambisius gitu kan ngeliatnya kalau orang lain. Tapi sebenarnya kalau buat di negara sendiri mungkin emang itu kali yang harus dilakukan. Bisa gitu, tapi banyak juga suara-suara yang nggak suka. Iya. Kalau kita lihat di sosmed atau di thread atau segala macam, banyak yang nggak setuju juga sama perilaku Trump ini. Tapi mereka bisa apa, nggak punya kuasa. Iya. Jadi kan sementara di Kongresnya pun juga dikuasai Partai Republik yang mendukung Trump gitu.
udah ngedukung Trump, apapun yang dilakukan sama Trump itu didukung sama Partai Republik. Gak ada perlawanan sama sekali, paling cuma Demokrat suaranya nggak terlalu berpengaruh lah istilahnya. Terus bingung. Bingung kan? Terus bingung nih jadi. Iya, tapi bisa kalau Iran sih kita bisa lihat aja lah kelanjutannya kayak gimana itu kan, apakah benar-benar Trump bakal menyerang Iran. Ya kalau Trump jadi nyerang Iran sih, satu yang paling ngerasa diuntungkan ya Israel. Ya. Israel dari dulu pengen nyerang Iran kan, dengan alasan segala macamnya, dari alasan memiliki nuklir, ancaman buat Timur Tengah segala macam itu. Karena cuma Iran doang yang berani nyerang balik Israel dan punya kemampuan gitu. Dan beberapa ilmuwan nuklir pun udah dibunuh dulu sama Israel kan, sama Iran, dari ilmuwan nuklir Iran itu udah dibunuh duluan sama Israel. Oh gitu. Iya, ada beberapa orang lah itu yang pakai drone itu terjadi di Iran sendiri padahal. Nah, itu agak melemahkan Iran sebenarnya. Cuman kalau misalnya jadi tetap ya kita lihat garda revolusi sama keamanan Iran yang lain tuh masih kuat lah dukung pemerintah. Jadi untuk menumbangkan pemerintahan saat ini, menumbangkan Khamenei sampai saat ini ya agak kurang visible lah, kurang ya belum bisa lah. Nggak segampang itu. Dan itu. sekarang juga kan kayaknya aksi-aksi demonstrasinya juga kayaknya udah mulai berkurang ya. Update terakhir yang saya dapat udah mulai jalan, udah mulai agak kosong, lengang, segala macam, nggak kayak kemarin. Yang ternyata 500 orang yang meninggal juga ya gara-gara aksi demonstrasi itu ya. 38 atau 3 Banyak juga ya. Iya makanya. Harus tapi itu laporan kelompok HAM ya, kita nggak tahu juga dari bener apa enggak. So, internet kan masih diputuskan ya. Masih. Tapi Elon mau bantuin katanya. Jadi sekarang udah dapat udah dapat internet gratis dari Starlink. Pakai satelit masih bisa. Starlink Virgon kali ya, Starlink. Gitu. Pakai satelit masih bisa ini. Masih bisa kedetek lah, masih bisa dapat informasinya. Oh gitu. Tapi ada nggak sih internetnya? Kan kalau kata Elon kan udah ada Starlink. Nggak tahu ya beneran apa enggak. Cuma kayaknya iya ya. Apa ada nggak sih? Apanya nih? Internetnya di Iran sekarang dipakai satelit itu masih bisa akses. Ada berarti. Masih ada itu di beberapa tempat masih bisa. Ya, tapi kan kita lihat juga ada keberanian juga sih dari warga-warga mungkin yang muda kali ya. Saya lihat dari ini bahkan ada yang berani ngebakar patungnya Khamenei atau apa di alun-alun kotanya itu. Ya ampun, merusak vandalisme itu. Jadi kan jarang-jarang sekali kejadian di Iran kayak gini. Baru sekarang ini bisa seberani itu warganya. Oke. Baiklah, justru yang kita tunggu tuh beneran apa nggak ya omongan Trump yang soal dia mau negosiasi dengan Iran. Itu kita tunggu bener apa enggak, apakah emang iya pemimpin Iran itu mau bernegosiasi dengan Amerika Serikat soal nuklir dan sih ya, gitu. Iya, kalau bener ya kebuka semua upaya pelemahan Iran bisa kebuka semua kayak gitu. Yaudah kita cukupin aja dulu ya. Oke, sobat terus. Kenapa ya suka banget bilang sobat? Padahal saya juga saya ngefans Padi sih. Oke semuanya penonton Lambe Politik, terima kasih ya. Hari ini kita cukupin dulu. Siapa tahu next time kita ada lagi yang bisa kita bahas soal Donald Trump dan segala macam manuver-manuvernya di dunia internasional ini. Sampai jumpa lagi. Thank you for watching.